Oke, kita mulai perkuliahan kita. Jadi kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Lanjutkan materi minggu lalu ya mengenai basis data. Minggu lalu kita sudah sampai ke tahap ini ya, keuntungan dari DBMS. Kemarin kenapa kita menggunakan database ya, ketimbang kita menggunakan yang namanya file based system ya. Kemarin kita sudah menjelaskan juga mengenai file based system ya, dengan ada beberapa kelemahannya, yaitu kalau menggunakan file based system ada datanya terpisah-pisah, duplikasi data, ketergantungan data, format yang tidak kompatibel, sehingga kita memerlukan basis data. Oke, nah untuk merancang basis data diperlukan yang namanya metode desain ya. Jadi kenapa kita memerlukan metode desain? Bayangkan kalau kita ingin mendesain sesuatu tapi tidak punya metode. Bayangkan ya, misalnya bangun rumah aja. Kalau bangun rumah kalau tidak ada metode perancangannya, pastilah ya rumah kita itu tidak terkonsep, kemudian hasilnya pun juga tidak bagus, kemudian di saat pengerjaannya pasti juga banyak perbaikan di sana sini. Nah, sehingga untuk ya seperti database juga ya, jadi untuk membangun database ya tentunya kita memerlukan metodologi desain. Nah ini ya pengertiannya. Jadi untuk membangun sebuah sistem aplikasi yang baik, rancangan harus dimulai dengan sebuah himpunan langkah-langkah yang terurut yang menggunakan teknik yang benar. Jadi stepnya adalah kita mempunyai langkah-langkah yang terurut dan teknik yang benar di setiap langkahnya ya. Oke, nah bagaimana sih metodologi desain pada basis data? Nah, jadi ada 3 kegiatan untuk kita merancang basis data itu. Ini metodologi desain ada 3 tahapan. Yang pertama adalah analisis sistem. Kemudian di dalam analisis sistem ini menghasilkan model sistem. Kemudian ada yang tahapan yang kedua namanya itu adalah desain sistem. Jadi desain sistem itu menghasilkan yang namanya spesifikasi sistem. Yang ketiga adalah desain teknikal. Nah, kita akan melihat satu persatu ya metodologi desain database ini. Yang pertama itu adalah analisis sistem. Apa sih yang namanya analisis sistem? Nah, untuk membangun sesuatu pasti kita harus melakukan analisis ya. Untuk bangun rumah pun juga pasti kita melakukan survei ya terlebih dahulu, menganalisis kan, kenapa sih saya mau bangun rumah gitu kan. Kemudian sumber daya apa saja yang saya perlukan, berapa budget saya, kemudian saya mau bikinnya seperti apa. Nah ini ya kita perlu melakukan analisis. Sama juga kita membangun dalam basis data ya, kita memerlukan analisis dulu. Nah, kita harus dalam melakukan analisis sistem ya, kalau kita harus tahu dulu ya, kita menentukan kebutuhan dari sistem dan kemudian kita menghasilkan sebuah model sistem. Nah, jadi kita melakukan analisis seperti ini. Saya ingin merancang basis data sistem akademik. Nah, kemudian kita lakukan analisis datanya sih apa saja sih datanya, kemudian kenapa saya harus bikin database ini, kemudian sumber daya apa saja yang saya miliki. Nah, seperti itu ya, kita lakukan analisis, kita timbang-timbang. Perlu nggak sih kita melakukan pembuatan database ini? Kemudian apa saja resource yang saya punya dan data-datanya itu apa saja, seperti itu ya.
Nah, jadi analisis sistem ini akan menghasilkan model sistem. Jadi setelah kita melakukan analisis, kita akan menghasilkan model sistem. Nah, setelah kita melakukan analisis sistem, kemudian kita akan melakukan yang namanya desain sistem. Nah, desain sistem ini akan menghasilkan yang namanya spesifikasi dari sistem yang akan dibangun. Ya, jadi tahapan dalam mendesain database itu yang pertama adalah menganalisis sistem. Jadi kegiatan analisis sistem itu menghasilkan yang namanya model sistem. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis sistem, kita melakukan desain dari sistem itu ya, desain sistem. Kemudian kita menghasilkan spesifikasi sistem. Selanjutnya kita melakukan desain teknikal. Nah, itu ya urutan kita dalam metodologi mendesain basis data ya. Nah, pada saat desain sistem, kita menghasilkan spesifikasi dari sistem yang akan dibangun. Misalnya, berapa sih kebutuhan space memori yang kita perlukan itu berapa, kemudian kecepatannya akan berapa nanti kan ya. Nah, selanjutnya akan menghasilkan spesifikasi sistem. Jadi kita sudah tahu ya kapasitas memori yang kita perlukan berapa, kemudian nanti akan waktu runtime-nya akan berapa gitu. Nah, selanjutnya desain teknikal. Nah, jadi menspesifikkan bagaimana ketersediaan hardware dan software yang digunakan untuk membangun sistem. Jadi desain teknikal ini kita sudah menspesifikkan misalnya saya ini mau menggunakan hardware-nya apa saja. Jadi di sini kita tentukan kita memerlukan hardware apa saja, kemudian software yang kita gunakan itu apa. Misalnya software-nya itu kita misalnya menggunakan database itu adalah MySQL, mungkin terus bahasa programnya misalnya PHP atau seperti apa, itu desain teknikal ya. Jadi ini adalah langkah-langkah dari metodologi desain basis data. Oke, ini nanti bisa kalian baca ya, materinya sudah saya sampaikan ya minggu lalu ya. Nah, tadi ya ini adalah langkah-langkah dalam metode desain database. Nah, tadi katanya tahapan pertama itu adalah ada namanya analisis ya, analisis. Nah, analisis itu ngapain sih kita ya? Tadi sempat saya singgung tadi ya, kita melakukan survei. Nah, jadi untuk melakukan analisis sistem bisa kita lakukan dengan pengumpulan kebutuhan database. Misalnya saya ini mau ngapain, mau bikin apa, kemudian datanya apa saja, seperti itu ya. Melalui interview dengan user, misalnya ya, kita ingin membuat database sistem informasi akademik ya. Misalnya kita ingin membuat database-nya si Akad ya. Nah, makanya kita melakukan survei ya, kita survei dulu, kemudian datanya seperti apa. Nah, survei itu kita lakukan dengan cara menginterview. Nah, biasanya kan yang paham mengenai akademik itu kan bagian ini ya, bagian akademiknya universitas. Nah, bisa kita lakukan interview, wawancara kepada bagian akademik. Misalnya kita ingin mengetahui apa sih kelemahan-kelemahan kalau seandainya nggak ada database, kemudian dia maunya database-nya seperti apa, kemudian data-datanya seperti apa, datanya apa saja. Nah, itu kita gali dengan cara melakukan interview kepada user ya. Kemudian bisa juga kita melihat form-form yang ada di bagian akademik, misalnya kalau bagian akademik pasti kan ada ini ya buku form yang mereka sering ngisi data itu, kita lihat formnya bentuknya seperti apa, tabel-tabelnya. Nah, jadi form-form tabel yang di bagian akademik tadi bisa kita ambil ya, kita ambil untuk merancang database kita. Kemudian kita tentukan siapa saja sih pengguna database itu. Nah, iya, nanti ada istilahnya ya, komponen-komponen data itu ada istilahnya, ada entitas. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu entitas, apa itu relasi ya. Nah,
Di dalam analisis sistem, tadi kan menghasilkan model sistem ya, tadi kita lihat dari langkah-langkah ini. Kita melakukan analisis sistem, kemudian menghasilkan model sistem. Nah, model sistem ini seperti apa? Nah, tadi pada saat kita melakukan analisis kan kita caranya adalah dengan kita melakukan survei, dengan melakukan interview ya, tadi kepada user. Nah, hasil dari analisis sistem ini adalah model sistem. Apa sih model sistem ini? Nah, ini ya. Jadi model sistem, model ini mendefinisikan komponen utama dari data pengguna user. Nah, jadi model-model ini dia menggambarkan komponen-komponen data apa saja yang ada di database. Nah, jadi model sistem ini bisa kita gambarkan dalam bentuk yang namanya IRD. IRD itu Entity Relationship Diagram. Jadi diagram yang menggambarkan hubungan objek satu dengan objek yang lainnya. Jadi setelah kita melakukan analisis, hasil dari analisis itu kita gambarkan dalam bentuk yang namanya IRD. Nah, IRD seperti ini. Nah, tujuannya apa sih ya? Jadi kalau kita saat melakukan analisis ya, hasil analisis kita itu kalau kita tuliskan dalam bentuk paragraf tentunya panjang dan nggak ngerti maksudnya apa ya. Nah, makanya hasil dari analisis sistem itu adalah ini model sistem. Model sistem itu kita gambarkan dalam bentuk IRD. Ini ya. Nah, jadi IRD itu sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan hasil dari analisis kita tadi. Nah, ini bahasanya itu sudah mendunia ya. Jadi artinya kalau orang-orang yang terkait bidang di sistem informasi pasti dia paham membaca IRD ya. Membaca IRD seperti ini orang-orang paham. Jadi hasil analisis kita tadi kita tuangkan dalam bentuk IRD. Nah, ini adalah bahasa yang bisa mengkomunikasikan ya hasil dari analisis kita ini. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat model IR ini ya, diagram IR ini. Ini adalah bahasa ya. Jadi kita hasil analisis kita tadi kita tuangkan dalam model IR ini. Nah, orang-orang tadi ya yang sudah saya sampaikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam dunia sistem informasi, IT pasti paham dia membaca IRD ini karena ini merupakan bahasa universalnya orang IT ya untuk membaca hasil analisis dari analisis sistem tadi. Ini jadi hasil analisis kita tadi kita tuangkan dalam bentuk yang namanya IR ya. Nah, setelah kita mendapatkan model sistem tadi, selanjutnya kita melakukan desain sistem ya. Nah, jadi kita menentukan format apa yang cocok untuk menyimpan data. Kemudian tadi ya kita menentukan rancangan basis datanya. Kita berapa banyak misalnya memori yang kita perlukan, yaitu kita lakukan di desain sistem ini. Kemudian menentukan bagaimana tampilannya nanti seperti apa. Nah, ini kita lakukan pada tahapan desain sistem ya. Nah, ini tahapan kedua tadi ya, desain sistem dia akan menghasilkan spesifikasi sistem. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan tadi dia memerlukan kapasitas penyimpanan berapa, kemudian tampilan sistemnya akan seperti apa. Nah, ya. Selanjutnya tadi ya desain teknikal. Desain teknikal itu adalah menentukan hardware yang digunakan apa, software yang digunakan apa. Itu langkah-langkah kita dalam membangun basis data. Nah, yang jadi kunci utama itu adalah pada saat kita melakukan analisis sistem. Ini harus detail sekali ya, karena kita harus tahu tadi data-datanya seperti apa, kemudian kenapa kita perlu membuatnya, seperti itu. Kemudian bisnis prosesnya kita harus paham ya mengenai
database yang akan dibangun ini. Misalnya kayak sistem informasi siakat, ya kita harus tahu alur data di sistem informasi akademik itu seperti apa alur datanya. Makanya kita perlu melakukan survei yang mendalam ya ke bagian akademik seperti itu. Jadi yang bagian yang paling lama menurut saya ini adalah bagian analisis sistem. Ini yang paling harus matang sekali ya. Kita harus melakukan analisis yang begitu dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ini ya, IR model. Jadi IR model ini sangat kita perlukan untuk menggambarkan model hasil dari analisis tadi. Jadi kita sudah melakukan survei, kita sudah kita melakukan analisis dalam. Nah, jadi hasil dari analisis tadi kita tuangkan di dalam namanya IR ya, IR model, Entity Relationship Model. Oke, mudah-mudahan paham ya yang sudah saya sampaikan tadi mengenai langkah-langkah dalam metodologi desain basis data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana sih cara menggambar IR model. Nah, ini soalnya ini adalah kemampuan yang sangat fundamental ya, pokoknya orang-orang yang di dalam sistem informasi, orang-orang yang bergerak dalam IT, pasti dia harus paham bagaimana sih membuat IR model ini. Ya, jadi karena ini adalah bahasa yang universal kita dalam merancang basis data ya. Oke, saya akan share materi mengenai IR model. Nah, tadi ya, saya balik lagi. Nah, kenapa sih tujuan dari perancangan database? Ya, pertama adalah database itu untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan aplikasi. Yang kedua adalah menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga adalah mendukung kebutuhan memproses dan beberapa objek kinerja. Jadi makanya tadi kita perlu melakukan analisis yang begitu mendalam sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan orang akan informasinya. Nah, menjawab juga pertanyaan yang kemarin ya, kenapa sih database itu merupakan bagian yang penting dari sistem informasi ya? Kemarin pertanyaan yang pertama, saya sudah lihat beberapa jawabannya ya, jadi sebagian besar sudah paham. Jadi karena database itu diperlukan untuk mengelola sumber informasi. Jadi ya kalau kita membangun sistem informasi ya pasti kita perlu database karena database itu adalah untuk mengelola sumber informasi. Nah, ini ya tadi tahapan-tahapan dalam merancang. Kalau tadi kan hanya 3 ya, tapi ini lebih detailnya lagi. Jadi pertama kita adalah yang namanya analisa kelayakan. Dan kita ingin identifikasi layak nggak sih ini dibuat database ya. Kemudian kita mengumpulkan informasi, mempelajari keuntungan dan kerugian. Apakah dengan membuat database ini layak untuk dibangun atau tidak. Jangan-jangan rugi aja nih kita bikinnya ternyata nggak berguna. Nah, kita lakukan analisa kelayakan. Kemudian kita tentukan juga kompleksitas data dan proses. Aduh, pas kita timbang-timbang, oh ternyata ini terlalu kompleks ini datanya, seperti itu kan. Yang kedua adalah analisa kebutuhan pengguna. Nah, kita lakukan interview ya kepada pengguna. Kemudian kita identifikasi masalah-masalah yang ada, kemudian kebutuhan datanya seperti apa. Nih, ya, ini adalah tahapan tadi ya yang namanya analisis sistem tadi ya. Kita melakukan analisa kelayakan ya, kemudian kita melakukan analisa dan pengumpulan kebutuhan pengguna. Dengan cara apa tadi ya? Dengan cara survei dan interview penggunanya. Yang tadi ya ini desain sistem ya atau perancangan sistem. Kemudian kita lakukan implementasi, kemudian juga kita lakukan pengujian ya. Pasti harus kita lakukan pengujian ya. Kita
bagaimana kita bisa tahu bahwa sistem yang kita bangun itu betul atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak ya. Ini tadi ya mengenai tahapan-tahapan kita dalam membangun basis data ya, sistem basis data. Ini nanti materinya akan saya share ya untuk belajar secara mandiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai IRD ya tadi ya, kalau saat kita melakukan analisis sistem, hasilnya itu adalah suatu model sistem. Nah, model sistem itu digambarkan dengan IRD. Oke, saya akan tunjukkan apa sih yang namanya IRD. Gitu ya, bentar ya. Oke, sebelumnya, sorry ya, ini agak melompat-melompat sedikit ya, karena memang materinya ini sering terkait-kait gitu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam IRD, kita harus kenal dulu nih yang namanya berbagai macam. Tadi ya, berbagai macam contoh-contoh dari basis data. Jadi basis data itu ada yang namanya relasional nih, contohnya. Model basis data ada yang namanya hierarkikal. Ini ada hierarkikal ya, ada contohnya hierarkikal. Jadi model-model basis data itu banyak ya, ada yang namanya hierarkikal. Kemudian ada model network, ada model relasional, ada yang namanya model object oriented. Nah, yang sering digunakan ya, ini namanya model relasional, ini sangat banyak digunakan karena untuk implementasinya lebih gampang. Nah, pada pelajaran basis data 1 ini, kita akan membahas mengenai model basis data relasional ya. Nah, jadi model ini direpresentasikan dengan tabel 2 dimensi, di mana tabel-tabel tersebut memiliki hubungan dan disebut relasi ya. Model ini memiliki fleksibilitas dan kecepatan yang tinggi. Makanya dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan model basis data relasional. Nah, kita akan belajar mengenai model basis data relasional. Kita lihat ya di sini model relasional itu, jadi model relasional ini diusulkan oleh Church pada tahun 1970. Oke, jadi digunakan luas oleh berbagai vendor seperti Infomux, Oracle, SQL Server. Jadi banyak vendor yang menggunakan model relasional ini ya, karena model relasional ini adalah model yang paling gampang untuk diimplementasi dan kecepatannya juga tinggi ya. Nah, kita akan melihat model relasional itu seperti apa. Nah, jadi setelah kita melakukan analisis sistem tadi ya, setelah kita melakukan analisis sistem, hasil dari analisis sistem ini adalah dalam bentuk model sistem. Nah, model sistem ini kita gambarkan dalam namanya model relasional. Karena kita untuk basis data 1 ini kita belajarnya mengenai model relasional ya. Nanti kalau sudah semester berapa nanti kalian akan kenal dengan metode object oriented, mungkin kalian bisa pelajari basis data object oriented. Tapi untuk tahapan ini kalian belajar mengenai model relasional. Ini ya, jadi sudah dijelaskan, sudah digunakan luas oleh berbagai vendor ya. Jadi ini contoh dari model relasional. Jadi apa sih model relasional itu? Jadi model relasional itu adalah database yang merupakan kumpulan dari satu atau lebih relasi. Nah, jadi masing-masing relasi ini merupakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, nanti akan kita lihat ya simulasinya seperti apa sih model relasional ini.
Nah, keuntungannya jika dibandingkan dengan model data yang lain adalah representasi datanya sederhana dan mudah diekspresikan dalam bentuk query. Jadi kayaknya ada deh temannya yang kemarin WA saya tapi saya lupa namanya. Nah dia itu sudah menginstal tools untuk basis data ya menggunakan SAM ya, dia menggunakan MySQL. Nah, mungkin kalian nanti kan sudah ini ya praktikum basis data ya mungkin bisa mulai dari sekarang menginstal SAM MySQL ya. Nah, jadi keuntungan dari model relasional itu adalah representasi datanya sederhana dan mudah diekspresikan dalam bentuk query. Nah, nanti saat kalian praktikum ya menggunakan MySQL itu kan belajar mengenai query basis data. Nah, untuk kuliahnya ini kita belajar teorinya dulu ya. Nanti kalian akan praktikum. Nah, ini yang perlu kita kenal ya sebelum kita masuk ke dalam simulasi bagaimana sih model relasional itu. Jadi kalian harus tahu dulu kenal ya yang namanya ada baris kita sebut dengan record, ada header yang disebut dengan attribute ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada tipe data yang menjelaskan jenis-jenis nilai yang dapat muncul dalam setiap kolam disebut dengan domain. Ya, domain itu menjelaskan tipe data. Contohnya seperti ini. Domain umur pegawai ya. Nah, kalau umur itu kan tipe datanya apa sih ya? Misalnya tipe datanya karena dia itu angka ya. Tipe datanya angka. Nah, kita harus tahu dulu. Misalnya untuk nama, tipe datanya apa sih? Dia huruf. Berarti kalau di basis data bisa kita gunakan char ya, karakter seperti itu. Nah, oke ya, saya mau lihat contoh dari basis data relasional ya. Kenapa tadi ada kita balik lagi ke slide tadi ya, saya lupa. Oke, nah tadi katanya model data relasional itu adalah kumpulan dari satu atau lebih relasi. Nah, jadi masing-masing relasi itu merupakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Ada tabel dua dimensi dan mereka itu saling berelasi ya. Saya akan gambarkan contohnya seperti ini. Basis data relasional itu, jadi basis data relasional itu seperti ini ya. Jadi relasional database ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, berarti ada tabel dua dimensi ya yang saling berelasi. Contohnya seperti ini. Ya nggak jauh-jauh lah ya. Misalnya contoh sistem informasi akademik di kampus kita ya di Unjai. Nah jadi ada istilahnya tuh namanya entitas. Ada entitas ya. Nah, entitas itu apa sih? Entitas itu adalah objek-objek ya, yang objek-objek atau nanti yang akan menjadi tabel dalam database. Nah, objek-objeknya itu seperti apa? Misalnya entitas dosen, entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, entitas ruang. Nah, masing-masing entitas ini kan dia mempunyai masing-masingnya itu ada atribut yang melekat di masing-masing. Contohnya, saya contohkan misalnya kayak entitas dosen. Dosen itu apa aja sih yang atribut yang melekat di dosen? Misalnya ada NIM ya. Nah, ada nama, apalagi ada alamat. Nah, seperti itu. Ini adalah entitas. Entitas adalah objek-objek yang akan menjadi tabel di dalam database. Nah, entitas ini dia memiliki atribut yang melekat pada dirinya. Nah, sekarang saya tanya, kalau di sini ada entitas dosen, di sini ada entitas mahasiswa. Oke. Mungkin ada satu mahasiswa yang bisa menjelaskan atribut apa saja yang melekat pada entitas mahasiswa. Silakan.
Oke, silakan satu orang ya, siapa yang ingin yang bisa menjelaskan apa saja sih atribut ya, atribut yang melekat pada entitas mahasiswa. Silakan. Silakan ya satu orang. Jadi kan kalau entitas dosen, atribut-atribut yang melekat itu ada NIM, nama, dan alamat. Nah, misalnya kalau mahasiswa, dosen ini bukan NIM ya, NIM. Nomor hidup pegawai. Nah, kalau mahasiswa apa saja sih atribut yang melekat pada entitas mahasiswa ini? NIM, Bu. NIM, Nama. NIM, nama, apa lagi? Kelas. Nama ya. Kelas ya. Prodi, Bu, prodi. Kelasnya prodi. Ya. Oke, bisa ya. Nah, Biodata, itu ya Bu. tadi. Biodata. Kalau biodata itu bukan atribut ya. Biodata itu pasti kan terdiri dari beberapa lagi ya. Biodata itu misalnya nama, bla 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 bla. Atribut itu yang melekat pada dia, misalnya NIM, nama, kelasnya, alamat dia di mana, seperti itu. Asal sekolah, seperti itu ya. Nah, tambah lagi, kalau entitas mata kuliahnya, kalau entitas mata kuliah, apa aja sih atribut yang melekat pada mata kuliah itu? Apa saja yang kalian ketahui? Jadwal, Bu. Jadwal bisa, apalagi yang paling penciri Dosen. penciri yang membedakan mata kuliah satu dengan mata kuliah lain itu apa sih pencirinya? Nah, tadi saya belum sebutkan bahwa setiap entitas itu pasti dia mempunyai penciri yang membedakan antara dia dengan yang lainnya. Misalnya kayak dosen kan pencirinya itu adalah NIP ya. NIP itu kan berbeda ya antara satu dosen sama dosen lain, itu dia punya penciri yang berbeda, NIP-nya beda-beda gitu. Terus juga mahasiswa meskipun namanya sama, misalnya namanya sini, misalnya mahasiswa matematika namanya Budi juga, atau mahasiswa SI juga namanya Budi. Tapi biarpun namanya sama, tapi dia mempunyai penciri yang berbeda, yaitu NIM ya itu tadi. Jadi setiap entitas itu pasti dia mempunyai penciri sendiri. Nah, seperti itu. Kalau mata kuliah pencirinya apa sih yang pernah kalian tahu? Kalau yang pernah sering lihat siakat pasti tahu dong di pencirinya apa. Kode mata kuliah, Bu. Oke, kode ya, kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Jadi itu ya. Jadi di dalam basis data itu setiap entitas harus mempunyai penciri masing-masing. Nah, penciri. Jadi kayak mahasiswa tidak punya ini, dosennya mata kuliah ada kode mata kuliah. Nah, selain itu atributnya apa lagi? Nama ya, nama mata kuliah, SKS. Nah, terus tadi ini ya, ruang ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kita kenalan sama yang namanya entitas ya. Jadi nanti di dalam basis data, entitas-entitas ini akan menjadi tabel di dalam basis data. Oke. Saya mau menggambarkan model relasional ya, model relasional di dalam basis data. Nah, tadi katanya model relasional itu adalah digambarkan dengan tabel dua dimensi, di mana setiap tabelnya itu memiliki hubungan ya, memiliki hubungan. Nah, saya mau gambarkan contoh aja nih ya. Misalnya di sini saya punya tabel dosen. Saya punya tabel dosen ya di sini. Jadi di sini isinya tabelnya adalah NIM. Bagus misalnya apa lagi misalnya. Kemudian di sini NIM lagi sih, NIM dosennya, alamat, dan banyak yang punya atributnya. Nah, di sini ini tabel. Jadi di dalam basis data, entitas itu akan menjadi tabel di dalam basis data ya. Nah, kemudian kita punya entitas mahasiswa. Nah, ini tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ya di sini ini ya pencirinya itu ada NIM, kembali nama, alamat. Nah, ini lagi ya, ini atribut yang melekat. Nah, kalau ini database relasional, jadi antar tabelnya itu pasti punya relasi ya. Jadi misalnya dosen sama mahasiswa, relasinya apa sih? Relasinya itu adalah
dosen dia itu memiliki mahasiswa bimbingan, misalnya seperti itu ya, mahasiswa bimbingan. Jadi dosen memiliki mahasiswa bimbingan. Nah, di sini dia berelasi di sini. Relasinya adalah bimbingan. Nah, jadi satu dosen bisa banyak ini ya, satu dosen bisa banyak membimbing mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya bisa dibimbing satu dosen, kayak PA ya, mahasiswa PA cuma satu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini relasi yang ada di database, seperti itu, makanya dinamakan database relasional. Kenapa dinamakan database relasional ya, seperti ini. Jadi nah ini ya, jadi kenapa dinamakan database relasional? Jadi antar entitasnya atau tabelnya itu saling berelasi ya, makanya disebut dengan relasional seperti ini. Oke, kita balik lagi ya. Jadi kalian sudah mempunyai gambaran apa sih database relasional. Jadi database ya, dimana tabel-tabelnya itu atau entitas-entitasnya itu saling berelasi ya. Kita balik lagi ke slide-nya. Nah, jadi konstruksi utama merepresentasikan data dalam model rasional adalah relasi ya. Nah, jadi yang tadi yang sudah saya tunjukkan tadi, itu tadi yang namanya relasi. Oke, nah tadi ya saya juga lupa nih jadinya nih. Nah tadi. Nah ini ya terminologi dalam model relasional. Jadi itu ada yang namanya baris itu disebut dengan record. Kemudian kolom atribut disebut dengan field ya. Oke, nah mana gambar kita tadi. Kita saya balik lagi. Nah ini dosen namanya ini ya entitas. Kemudian nama, alamat ya disebut dengan ini itu namanya atribut ya, atribut. Ya, jadi dosen tadi namanya entitas, kemudian objek yang melekat di atribut yang melekat ini ya. Jadi yang ini adalah name, nama, alamat itu adalah atribut. Jadi atribut yang melekat pada objek itu ya, atribut yang melekat pada entitas. Nah, misalnya kalau saya di sini misalnya ini namanya 001 misalnya ya, nama Budi, alamat Jambi. Nah, ini disebut dengan record, baris itu record ya. Berarti misalnya saya isi lagi ya, ini 002 namanya Adi, alamatnya Kebo misalnya. Nah, artinya di sini database kita ini punya dua record atau dua baris. Nah, ini ya. Record ini adalah baris data. Ini baris data sama dengan record. Record ini satu record, dua record ya. Oke, yang tadi dosen ini disebut dengan entitas atau objeknya. Alamat, nama ini disebut dengan atribut ya. Ya, hal-hal yang melekat pada objek ini tadi. Itu yang perlu diingat tadi ya. Oke, nah, selanjutnya, aduh, sorry, saya ini pegal kalau duduknya. Nah, jadi tadi kita sudah kenal yang namanya record, field ya, tadi atribut atau field, kemudian ada domain itu tipe data. Jadi kita lihat akan tipe data ya, tipe data itu apa aja sih? Nih. Misalnya kita punya tadi ya atribut, objek atau entitas tadi ya, misalnya entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa tadi punya atributnya tadi ya name, nama, kemudian alamat. Nah, jadi kita perlu menentukan domain ya, tipe data dari atribut-atribut tadi. Misalnya name tadi tipenya tadi apa, misalnya string kah atau varchar, nanti akan pelajari pada saat praktikum ya, tipe-tipe data. Kalau nama itu tipe datanya bisa string, bisa varchar ya. Kemudian IPK misalnya tipe datanya real ya, nanti akan belajar. Nah ini berarti kalau kita lihat di sini
Yang ini ya, yang SID, name, ya, login, age, GPA, ini adalah yang disebut dengan atribut. Nah, yang ini 5.000, pokoknya ini satu record, 2 record, 3 record, seperti itu. Nah, ini nanti kalian akan pelajari di relasi SQL ya. Membuat tabel itu seperti apa? Nanti akan kalian pelajari di praktikum. Nah, di dalam membuat basis data, nanti itu dikenal dengan istilahnya primary key ya. Primary key itu adalah kunci utama. Kunci utama itu apa? Yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa setiap entitas itu akan memiliki penciri yang berbeda ya. Jadi penciri yang berbeda itu, nah yang kita namakan dengan primary key. Nah contohnya tadi ya untuk entitas mahasiswa, tadi punya penciri khusus yang namanya NIM. Karena nggak mungkin dong ya satu mahasiswa itu punya 2 NIM gitu, atau ada 2 mahasiswa yang NIM-nya sama, nggak mungkin. Nah, jadi makanya entitas itu perlu yang namanya primary key ya, kunci pembeda. Nah, seperti ini. Ini NIM ya, ini NIM, berarti ini adalah primary key ya, kunci pembeda. Di setiap entitas itu harus punya yang namanya kunci pembeda ya, primary key. Nah, ada juga nih yang namanya kunci tamu. Ya, kunci tamu. Apa sih namanya kunci tamu ya? Kunci tamu itu adalah yang dimana dia itu menggunakan kunci dari primary key ini diambil ya sebagai kunci tamu di tabel lain. Nah, saya mau tunjukin contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, tadi saya hanya menjelaskan secara globalnya saja tadi metode relasional. Nah, saya menunjukkan sekarang peranan dari primary key yang tadi atau kunci pembeda tadi sama kunci tamu ya, foreign key. Jadi ada istilahnya primary key ya, kunci utama, primary key, ada istilahnya foreign key atau kunci tamu ya. Nah, contoh seperti ini misalnya. Relasi antara dosen dengan mahasiswa PA ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa satu mahasiswa bisa memiliki satu dosen PA, satu dosen PA bisa memiliki banyak mahasiswa PA ya, contohnya seperti ini. Jadi saya punya entitas dosen di sini, kemudian atributnya ada di, kemudian ada nama, ada alamatnya, misalnya di 01 misalnya Pak Budi, alamatnya adalah Jambi, misalnya 02 yang Ibu Ani, alamatnya Tebu, kemudian 03 misalnya ya Bapak Andi, alamatnya Tungkal misalnya. Oke, di sini saya punya entitas mahasiswa ya, entitas mahasiswa yang atributnya adalah NIM, nama ya, nama, alamat misalnya. Misalnya NIM-nya F11, namanya Suci, alamatnya Jambi misalnya ya. F12 misalnya namanya Badu, ini alamatnya Jambi. F13 namanya Seri, alamatnya Tebu misalnya. F14 namanya Ari, alamatnya Bubu misalnya. Nah, kita mau membuat database relasional ya. Jadi tadi antara entitas dosen sama entitas mahasiswa ini mempunyai relasi. Relasinya itu di mana satu dosen bisa mempunyai banyak mahasiswa PA. Nah,
maksudnya ini relasinya ya. Ini relasinya ya seperti ini. Ini relasinya dosen PA. Nah, tadi ada namanya primary key ya. Nah, ini adalah primary key-nya dosen. Nah, NIP dosen ini, primary key-nya dosen ini akan menjadi kunci tamu, menjadi kunci tamu di tabel mahasiswa. Nah, sehingga di sini bisa kita tambahkan NIP-nya dosen sebagai apa? Kita kan mau tahu mahasiswa ini dosen PA-nya siapa, sehingga di tabel mahasiswa ini kita perlu memasukkan kunci tamu dari tabel dosen ini. Dari tabel dosen ini kita mengambil kunci dia ini ya sebagai kunci tamu di tabel mahasiswa. Misalnya Susi itu dosen PA-nya Pak Budi. Ya, kita tulislah NIP-nya Pak Budi di sini nomor 1. Kemudian Badu ini dosen PA-nya adalah Ibu Ani, makanya kita tulis sini nomor 2. Sally ini dosen PA-nya Pak Budi loh, ini nomor 1. Kemudian Ari itu dosen PA-nya Pak Andi misalnya nomor 3. Nah, jadi NIP di sini identitas dosen sebagai primary key. Kemudian karena dosen ini kan mempunyai relasi ke tabel mahasiswa. Karena dosen ini memiliki relasi ke tabel mahasiswa, sehingga NIP-nya ini, NIP dosen ini sebagai primary key akan menjadi kunci tamu di tabel mahasiswa. Nah, dari sini kita sudah tahu kan, artinya di sini entitas dosen ini dia berelasi dengan tabel mahasiswa, dengan primary key-nya dosen menjadi kunci tamu atau foreign key di tabel mahasiswa seperti itu. Nah, kalau kita baca tabel ini kan kita sudah tahu kan ya bahwa mahasiswa ini PA-nya ini. Kenapa sih kita nggak masukin nama aja gitu kan? Ada ya kadang orang nanya, kenapa nggak masukin nama aja di sini di tabelnya gitu? Biar kita tahu langsung tahu gitu kan, Susi ini dosen PA-nya siapa sih namanya gitu. Mungkin ada yang mau menjelaskan kenapa sih nggak kita masukin atribut nama aja di sini, nama dosennya gitu kan, atribut nama dosennya langsung supaya kita langsung tahu nama dosennya. Kenapa harus kita pakai foreign key itu NIP gitu di sini? Kenapa? Mungkin ada yang mau mengungkapkan idenya kenapa sih kita harus memasukkan foreign key itu NIP? Kenapa nggak nama aja gitu? Silakan, mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin namanya bakal sama dosen yang lain, Bu. Oke, terima kasih ya Rahmat Yudi. Betul ya yang dinamakan yang dikatakan sama Rahmat Yudi? Betul ya Rahmat Yuda. Oh, sorry. Rahmat Yuda, betul tadi. Kenapa nggak kita masukin nama? Ya karena nama itu kan bisa aja sama ya antara apalagi nama Budi ya, Budi sedunia itu banyak. Nah, sehingga kita masukin NIP karena NIP itu kan pasti tidak ada yang sama ya. Jadi NIP ini juga sudah bisa mewakilkan 001 ini adalah identitas untuk yang namanya Budi dan alamatnya Jambi seperti itu ya. Oke. Sebentar saya mau ngecas laptop dulu habis baterai. Bentar ya.
Oke, nah kita lanjutkan ya tadi. Mudah-mudahan tadi paham ya tadi bagaimana database relasional itu, kemudian apa itu primary key, apa itu foreign key ya, mudah-mudahan paham. Oke, selanjutnya kita akan belajar menggambarkan IRD ya. Kita akan belajar menggambarkan IRD itu seperti apa. Ini nanti akan kalian pelajari di praktikum ya mengenai query-query basis data ya. Misalnya select, misalnya mau mencari nama siapa gitu kan. Select nama siapa, from tabel apa, di mana umurnya kecil dari 18 ya. Seperti ini bahasanya. Nah, ini ya contoh dari tabel. Nah, tadi kita sudah menggambarkan tabel dari basis data relasional. Nah, kita akan menggambarkan IRD-nya ya, Entity Relationship Diagram. Jadi, sebelum kita mengimplementasikan hasil analisis kita itu ke dalam basis data, dalam MySQL, kita gambarkan dulu ke dalam IRD. Jadi, IRD itu sebagai bahasa ya untuk berkomunikasi gitu kan ya, hasil dari analisis kita. Nah, jadi entity relationship diagram ini adalah sebuah teknik pemodelan data yang merepresentasikan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas di dalam suatu sistem informasi. Tadi kita sudah gambarkan ya tabel-tabelnya tadi. Nah, jadi kita representasikan ke dalam IRD ya untuk memodelkan data yang tadi kita gambarkan dalam bentuk IRD. Apa saja komponen-komponen yang ada di komponen-komponen yang ada di IRD ini ya. Komponen-komponen di IRD ini ada yang namanya entitas, ada namanya relasi ya, ada relasi tadi. Oke, kita lihat. Entitas ini kan tadi ya sudah kita jelaskan merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Contohnya tadi kita punya tadi entitas dosen, entitas mahasiswa, entitas mata kuliah ya, apalagi entitas jadwal. Nah, misalnya tadi ya katanya entitas itu baik secara fisik maupun secara konsep. Nah, contohnya kalau entitas yang secara fisik mungkin yang bisa terlihat ya, bisa terlihat misalnya entitas dosen, dosennya memang ada kelihatan dosen gitu kan, secara fisik ada. Kemudian entitas mahasiswa yang memang secara fisik ada itu mahasiswanya ya. Nah, kemudian ini ada entitas secara konsep. Contohnya apa sih mata kuliah? Kalau kita lihat fisiknya apa sih mata kuliah ya? Dia cuma konsep aja. Kemudian departemen ya, fisiknya apa sih departemen ya? Nah, tapi dia sebagai entitas. Jadi entitas itu bisa berbentuk secara fisik ya maupun konsep. Nah, contohnya tadi yang fisik dosen, mahasiswa gitu kan, pegawai. Nah, kalau secara konsep ya seperti tadi ya mata kuliah, kemudian jadwal, departemen ya. Nah, jadi setiap entitas itu pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya seperti entitas dosen. Entitas dosen itu punya yang namanya atributnya itu ya seperti NIP ya, alamat, kemudian nomor handphone segala macam ya itu adalah atribut yang melekat pada diri dia. Nah, selanjutnya selain entitas, kita punya juga yang namanya relasi ya. Relasi itu menyatakan hubungan antar entitas. Jadi ya misalnya contoh relasi antara dosen sama mahasiswa. Jadi tadi adalah relasinya membimbing PA misalnya tadi ya sudah kita gambarkan sebelumnya. Jadi relasi itu menyatakan hubungan antar entitas. Termasuk ke entitas itu sendiri, misalnya relasi rekursif ya, itu bisa juga ke diri dia sendiri misalnya. Nah, tadi ya kita sudah menjelaskan mengenai key attribute ya, tadi ada primary key, ada yang namanya foreign key,
Nah, jadi key atribut ini adalah suatu kumpulan atribut yang membedakan data antara satu dengan lainnya unik atau enggak gitu. Nah, jadi kita punya primary key ya, berarti kunci unik. Kalau yang namanya primary key ini adalah kunci unik. Jadi setiap entitas dia itu pasti punya yang namanya kunci unik ya. Jadi ya primary key itu lebih menjamin keunikan key ya. Ini atribut ya, atribut itu adalah yang hal-hal yang melekat pada entitas. Contohnya pada pegawai itu ada gaji, ada nama ya. Kalau ada pada proyek ada nomor, ada nama proyek di mana, lokasinya di mana ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan minggu depan lebih detail ya mengenai komposit atribut. Apa sih namanya komposit atribut? Nah, jadi kalau yang namanya simple atribut ya dia maksudnya nggak perlu kita pecah-pecah lagi. Seperti kayak apa ya? Misalnya kayak prodi ya, prodi nggak perlu kita pecah-pecah lagi ya. Tapi kalau nama itu masih bisa kita pecah-pecah. Misalnya nama depan, nama tengah, nama belakang. Jadi perlu kita pecah-pecah. Kalau simple atribut itu atribut terkecil yang tidak bisa kita pilih lagi. Misalnya kayak prodi kan nggak bisa kita pilih lagi. Kalau nama bisa kita pilih, misalnya ada nama depan, nama tengah ya. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Misalnya untuk simple atribut ya, simple atribut itu contohnya kayak apa ya, misalnya kayak nama prodi ya, nama prodi itu nama prodi kan nggak bisa kita pilih-pilih lagi ya. Kemudian nama kota nggak bisa kita pilih-pilih lagi. Nah, kalau seandainya komposit atribut itu adalah atribut yang bisa kita pecah. Misalnya kayak nama kita sendiri ya. Nama manusia itu kan ya kecuali kalau nama dia satu kata. Tapi sekarang orang udah nggak boleh lagi ya namanya cuma satu kata. Ya betul, satu kata nggak boleh lagi, ditolak. Boleh kalau kita bikin KTP, bikin paspor aja 3 kata ya. Misalnya nama itu bisa kita pilih, misalnya jadi nama depan ya. Biasa kan kalau kita ngisi form itu kan ada first name ya, biasanya first name gitu kan. Nama depan, nama apalah, nama belakang, nama tengah, segala macam itu bisa kita pecah lagi. Apalagi contoh komposit, alamat sih kita pecah ya. Karena kalau kita tulis alamat kita panjang-panjang, misalnya jalan ini, nomor ini, satu kotak, satu kotak apa namanya ya? Satu field aja itu nanti kalau seandainya kita mau mencari di database SQL itu agak sulit. Makanya kalau kita isi biodata itu kan suka dipecah-pecah ya, alamatnya mana, kemudian kecamatan apa. Nah, tujuannya nanti supaya lebih gampang kita mencari. Misalnya kita ingin mencari orang yang tinggalnya di Kecamatan Kota Baru gitu kan. Kecamatan Kota Baru, itu gampang kita menselect ya. Nah, makanya alamat ini kita pecah. Jadi tinggal kota, kemudian kecamatan apa, kelurahan apa ya. Nah, biasanya sih di basis data itu di alamat ini menjadi komposit atribut ya, karena dia bisa dipecah jadi kota, kecamatan, kelurahan gitu. Jadi di dalam basis datanya itu misalnya kayak ini ya. Tadi misalnya tadi di sini ada nomor, namanya dipecah ya, nama depan, nama belakang gitu, jadi dipecah-pecah gitu database-nya. Field-fieldnya dipecah-pecah itu ya untuk komposit atribut. Nih ya, tadi ya nama depan, nama belakang itu dipecah. Oke,
kita kenalan-kenalan ya dengan basis data ya, bagaimana menggambarkan IRD. Tadi sudah kita kenal single attribute, composite attribute, kemudian misalnya ini ya, kita langsung aja. Ini minggu depan aja kita pelajari mengenai mandatory attribute, multi value attribute. Nah, kita kenalan dengan bagaimana menggambarkan IRD. Karena pembahasan IRD ini masih panjang ya, karena macam-macam jenisnya ya. Nah, jadi tadi hasil analisis kita tadi ya, kita transformasikan ke dalam yang namanya IRD ya, sebagai bahasa yang universal ya. Jadi setiap kalau orang baca IRD, oh udah paham nih maksudnya apa gitu kan. Jadi sebagai bahasa universal. Nah, ini ada notasi-notasinya ya. Di sini ada petak ini strong entity. Kalau yang double seperti ini ada perseginya double ya, ini perseginya double. Ini ada weak entity. Kemudian ini adalah simbol dari relasi. Ini ada simbol dari atribut. Ini ada simbol dari multi value atribut ya. Bisa kita lihat ya, ini terpaksa juga saya ngebahasnya ini sekarang ya. Nah, ini tadi kita sudah kenal tadi ya, single atribut, kemudian composite atribut ya, simple atribut, composite atribut. Ada yang namanya multi value atribut ya, misalnya kayak rumah aja misalnya, alamat kamu misalnya dia punya 2 alamat ya, kadang rumahnya di sini, kadang alamatnya di sana. Jadi kalau multi value atribut bisa kalian menggambarkannya double kayak ini, atau kalau rumah jarang juga sih ya orang 2 ya. Nomor handphone lah ya, nomor handphone. Kadang kan kalau kita punya nomor handphone itu bisa lebih dari 1 ya nomor handphone. Nah, sehingga kita menggambarkannya itu multi value seperti ini. Jadi itu multi value attribute kita bisa menggambarkannya double seperti ini, double ya. Oke, saya gambarkan misalnya. Nah, ini ya untuk atribut ya, misalnya kayak nomor HP. Kita menggambarkan simbolnya seperti ini, nomor HP artinya misalnya orang itu bisa lebih dari 1 punya nomor HP. Atau kalau kita menggambarkan seperti ini, NIM, gini ya, artinya orang itu hanya 1 punya NIM, kan nggak mungkin orang itu punya NIM-nya banyak-banyak ya. Nah, kalau yang lingkarannya 1 seperti ini, artinya dia cuma 1 punya nilai. Kalau dia bisa berlingkarannya 2 seperti ini, artinya itu multi value. Misalnya kayak nomor HP kan bisa memiliki lebih dari 1 nomor HP. Oke, kita balik lagi. Ini ya, multi value attribute ya, atribut yang bisa memiliki lebih dari 1 nilai. Yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal, misalnya nomor HP dia bisa lebih dari 2 lebih dari 1 punya nomor HP. Mandatory atribut artinya atribut yang tidak boleh kosong, atau nanti kalian sering dengar not null lah kalau belajar di SQL atau apa gitu, not null itu artinya nggak boleh kosong ya. Nah, jadi mandatory atribut itu ya atribut yang harus ada isinya, nggak boleh kosong. Contohnya apa sih? Kayak kalau untuk dosen misalnya NIP itu nggak boleh kosong, nggak mungkin dong dosen nggak punya NIP ya. Atau untuk mahasiswa mandatory atributnya adalah NIM, nggak mungkin dong mahasiswa nggak punya NIM ya. Makanya di dalam database itu seperti NIM itu adalah mandatory atribut, artinya atributnya tidak boleh kosong. Nah, ada namanya derived attribute atau atribut turunan. Nah, adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Contohnya adalah jumlah pegawai. Jumlah pegawai daripada entitas departemen, atau kayak IPK deh ya. IPK itu kan hasil pengolahan ya.
nggak mungkin kan di Siakat itu operatornya ngetikin IPK kamu 3,5 diketik-ketik gitu, nggak mungkin. Jadi kayak IPK itu kan hasil pengolahan dari nilai-nilai yang ada yang kalian dapatkan dari nilai itu diolah sehingga muncullah IPK. Nah, jadi contohnya verified attribute itu adalah IPK. Dia atribut turunan, artinya dia berhubungan dengan nilai-nilai yang kalian dapatkan hasil ujian ya. Nah, baru muncul IPK. Itu contoh dari atribut turunan. Simbolnya ini adalah ini ya, garis putus-putus. Garis putus-putus. Contoh dari verified attribute. Jadi, verified attribute itu adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengolahan. Contohnya IPK. IPK itu kan hasil pengolahan ini ya, hasil pengolahan dari tabel-tabel yang lain yang berhubungan. Di notasinya itu garis putus-putus seperti ini. Nah, ada yang namanya entitas lemah. Apa sih entitas lemah? Jadi, entitas lemah itu yang entitas keberadaannya itu bergantung dari relasi entitas lain. Jadi contohnya apa sih kalau ini tanggungan ya, kalau kita bikin database kepegawaian itu ada namanya tanggungan. Nah, contohnya seperti ini. Jika misalnya data seorang pegawai tidak ada atau ditiadakan, maka data tanggungan untuk pegawai tersebut akan ada. Misalnya ini ya, saya gambarkan lagi ya, saya punya gambar. Nah, misalnya di database nih, pegawai, misalnya pegawai, ini ada tabel pegawai ya, tabel pegawai, ini tabel datanya. Di sini ada nih, di sini nama, di sini alamat apa? Di sini ada tabel tanggungan namanya, tanggungan. Nah, tabel tanggungan itu misalnya anak, istri gitu kan. Tapi dia ini adalah entitas lemah karena apa? Karena dia itu kan bergantung pada entitas pegawai ini. Kalau pegawai ini nggak ada kan dia nggak ada tanggungannya. Dan tanggungan ini dia tidak punya primary key. Nah, jadi tadi saya sebutkan bahwa setiap entitas itu harus punya primary key kecuali entitas lemah. Nah, tadi saya belum sebutkan kecualinya ya. Jadi setiap entitas itu harus punya primary key kecuali entitas lemah. Entitas lemah itu apa? Entitas yang bergantung pada entitas kuat ini, entitas di atasnya. Nah, misalnya kayak entitas tanggungan, ini kan entitas lemah ya, karena dia bergantung pada entitas pegawai. Kalau seandainya pegawai ini tidak ada, ya pasti entitas tanggungan ini tidak ada, seperti itu. Ini ya, entitas tanggungan. Jadi, jika misalnya data seorang pegawai tidak ada, maka tanggungan untuk data pegawai tersebut juga tidak akan ada. Nah, makanya entitas lemah ini simbolnya seperti ini ya, persegi 2 kali. Persegi 2 kali apa sih namanya ini ya? Persegi ini ya. Ini tadi ya kita belajar mengenai notasi-notasinya. Nah, ini tadi kita balik lagi, tadi sudah kita jelaskan mengenai konsep foreign key ya. Jadi foreign key itu adalah kolom yang diambil dari primary key dari entitas lainnya. Misalnya contohnya kayak ini ya, tabel pegawai sama departemen. Oke, saya gambarin lagi di sini. Pegawai sama departemen. Misalnya ini ada tabel departemen. Di sini ada tabel departemen, nama departemennya apa. Kemudian di sini ada pegawai. Di sini tabel pegawai tadi ya, ada ini, ada nama. Nah, relasi departemen sama pegawai. Jadi satu departemen itu bisa banyak pegawai, kemudian satu pegawai itu hanya boleh bekerja di satu departemen. Nah,
bagaimana relasi mereka? Nah, tadi ya, ini primary key untuk departemen. Nah, kita kan mau tahu ya, jadi pegawai ini tuh sebenarnya dia kerja di mana dia itu. Makanya kita mengambil primary key dari departemen ini menjadi foreign key di pegawai. Nah, sehingga kita bikin satu atribut foreign key ya di sini. Nah, jadi misalnya ini 001 nama Budi. Oke. Misalnya pertamanya satu, misalnya keuangan, dua logistik, misalnya ya, misalnya di perusahaan. Misalnya NIP 001 nama Budi, dia itu adalah pegawai di departemen logistik. Nah, kita tulis di bawah sini. NIP 002 misalnya Ani, dia adalah pegawai di departemen keuangan seperti itu. Nah, ini ya konsep primary key dan foreign key ya. Seperti tadi ya, seperti dosen dan mahasiswa tadi. Ini tadi ya. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key entities lain yang menggunakan hubungan antar dua tabel. Ini contoh ya, tadi tabel pegawai sama tabel departemen. Nih, misalnya contohnya. Nah, ini contoh potongan IRD-nya. Gini kita menggambarkannya. Nih, ini kan entitas kuat ya, pegawai. Kemudian ini atributnya, KTP sama nama. Jadi yang menjadi foreign key-nya ini ya, nomor KTP. Kemudian ini ada departemen. Departemen ini gambar entitasnya. Kemudian atributnya nomor dan nama. Nah, ini relasinya. Relasi itu digambarkan dengan diamond ya, diamond seperti ini. Nih, ini relasinya. Bekerja untuk, nah jadi pegawai bekerja untuk departemen. Ini relasinya seperti ini. Kita tulis relasinya nih. Satu-satu, artinya satu pegawai hanya boleh bekerja satu departemen. Nah, ini ada relasi seperti ini. 1N, artinya satu departemen boleh banyak pegawai, seperti itu. Makanya di dalam IRD itu kita harus jelas benar, kita bikin kardinalitasnya, artinya aturannya misalnya seperti ini, satu departemen bisa bekerja banyak pegawai, makanya kita tulis 1N, artinya satu departemen bisa banyak pegawai. Kemudian ini satu-satu, artinya satu pegawai hanya boleh satu departemen. Nah, ini yang akan menjadi bisnis proses nanti kita bikin di saat kita terapkan di MySQL ya, bisa kita terapkan aturannya seperti itu. Jadi dalam IRD ya harus kita tulis kardinalitasnya seperti apa. Nah, ini ada kurang gede ya ini. Ini ada jumlah pegawai, tapi jumlah pegawai itu kita gambarkan dengan garis putus-putus. Nah, karena apa? Karena jumlah pegawai itu kan hasil turunan dari perhitungan ya. Jadi jumlah pegawai ini bisa kita dapatkan dengan apa? Nggak mungkin dong kita ketik sendiri ini 3 atau 2. Jadi bisa kita cari dengan nanti di SQL bisa kita cari misalnya count pegawai yang nomor departemennya ini. Nah, nanti akan keluar jumlah pegawainya seperti itu. Oke ya, jamnya udah lewat ya. Oke. Nah, itu segitu dulu ya kita belajarnya minggu ini. Minggu depan kita akan melanjutkan mengenai konsep foreign key. Tadi sebelumnya sudah kita bahas juga ya, konsep foreign key. Kemudian kardinalitas ya. Kardinalitas, kemudian besok itu kita belajar ya, ada istilahnya one to many, many to one ya, ada many to many, ada ya. Nanti akan kita belajar juga ya menggambarkan contoh studi kasus dalam menggambarkan menggambarkan IRD. Ya silakan ya kalau ada ingin bertanya. Jadi dari tadi saya ngoceh-ngoceh aja nih, belum kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya mengenai apa yang kita pelajari tadi.
Silakan ya. Bagaimana, apa materi hari ini bisa diikuti atau bagaimana? Halo, halo, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Apakah materi hari ini cukup bisa dipahami atau bagaimana? Halo? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan saja ya. Jadi saya anggap sudah paham semua ya. Mudah-mudahan paham materi hari ini ya. Ini recordnya akan saya upload di YouTube ya, recordnya nanti mungkin yang masih belum paham bisa mengulang kembali ya. Oke, saya cukupkan. Mudah-mudahan materi hari ini ada yang bermanfaat ya, ada yang tersisa, ada yang terserap ya. Saya mohon maaf kalau mungkin sekiranya pembahasannya terlalu cepat karena ya tadi mengejar waktu juga ya, terus juga gak enak kalau lama-lama kuliah di Zoom itu pusing ya. Jadi seakan-akan terlihat cepat. Kalau seandainya di kelas kan kita bisa ada interaksi apa gitu, jadi bisa agak lebih slow. Tapi kalau ya di Zoom itu karena saya ngomongnya sendirian, jadi ya suka-suka hati saya ngomong cepat, ngomong apa gitu kan ya, karena tidak ada yang menginterupsi gitu. Kalau di kelas kan bisa ada yang nanya, jadi ya ngomongnya bisa lebih slow ya. Oke, oh ya untuk absennya nanti saya aja yang absenin, saya bikin aja hadir semua ya, karena saya lupa bikin QR code-nya tadi. Saya bikin hadir semua aja hari ini. Oke, tolong diulang lagi materi hari ini, diputar lagi, akan saya share di YouTube. Kemudian ini materinya juga akan saya share melalui ketua kelasnya ya, jadi bisa diulang kembali. Oke, terima kasih ya udah bergabung hari ini kuliah. Mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa lagi di materi basis data. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. Oke, sama-sama.